Siapa nih di antara kalian yang suka cerita-cerita horor pas lagi kumpul bareng teman-teman ataupun keluarga? Terlepas ya ceritanya beneran cerita nyata pribadi ataupun sekedar rumor atau desas-desus belaka. Tapi memang ya, cerita-cerita horor kalau misalnya kita dengar itu tuh bisa menstimulasi rasa adrenalin yang ada di dalam tubuh kita. Dan rasa adrenalin itu tuh bisa ngebawa diri kita jadi ke bawah suasana. Entah sekedar jadi dengerin lebih serius atau justru pingin ikutan juga bercerita. Atau yang lebih parahnya, ngebawa rasa takut. Pernah dengar gak sih, kalau makanan dari hantu adalah rasa takut manusia? Pernah dengar juga mungkin ya, kalau misalnya ada yang bilang, cerita-cerita hantu, kalau diceritain, itu tuh bakal bisa mendatangkan si hantunya secara nyata. Mau dicoba? Hyaku Monogatari Kaidankai Dai Niju Hachiwa Katari Hajimeo. Ao Andong atau secara harfiah diartikan sebagai lentera biru. Perwujudan dari Ao Andong merupakan sesosok perempuan iblis menyeramkan, memiliki rambut panjang, kuku tajam, gigi kehitaman, kulit putih pucat kebiruan, seringkali juga menggunakan kimono warna putih ataupun biru, dan yang unik adalah dari tubuhnya terpancar semacam cahaya berwarna kebiruan, yang mana makanya disebut sebagai lentera biru. Dikatakan kalau Ao Ando merupakan bentuk inkarnasi dari kumpulan rasa takut orang banyak. Rada relate nggak sih kayak yang tadi udah dibilang di intro kalau misalnya ada sekumpulan orang yang duduk bareng cerita horor satu sama lain dan menumbuhkan rasa takut di antaranya. Dan kalau untuk para pendengar setia dari video dari YouTube gua, rasanya udah nggak asing nggak sih sama konsep Hyakumonogatari Kaidankai. Di zaman dulu dikatakan ada sebuah permainan tentang menceritakan 100 cerita hantu secara bergantian di malam musim panas. Dan nama permainan tersebut adalah Hyakumonogatari Kaidankai. Dikatakan kalau misalnya permainan Hyakumonogatari Kaidankai ini tuh dimulai dengan menyalakan 100 buah lilin. Lilin yang dimaksud itu dalam beberapa versi bukan sekedar lilin biasa, melainkan lilin yang ditutup dengan lentera kertas atau disebut anduk. Setelah 100 buah lilin dinyalakan, kemudian sumber pencahayaan lain selain lilin yang ada dimatikan. Hingga tersisalah malam yang gelap dan juga 100 buah lilin. Setelah malam mencapai puncaknya atau tengah malam, cerita pun dimulai. Secara satu persatu, setiap orang akan menceritakan cerita hantunya, entah yokai, yurei, ataupun monster sekalipun. Bisa cerita orang lain ataupun cerita yang pernah dia alami sendiri. Setelah satu orang menceritakan ceritanya, dia pun akan mematikan satu buah lilin. Begitu terus berulang sampai 100 buah lilin dimatikan. Yang mana dikatakan, setelah lilin ke-100 dimatikan, maka suasana akan menjadi sangat berubah. Sumber pencahayaan menjadi hilang, yang mana membuat kondisi menjadi gelap total, dan dari dalam kegelapan tersebut, muncullah sesosok yokai ataupun yurei, atau bahkan Ao Ando yang akan hadir di tengah mereka. Pembahasan dari Hyakumonogatari Kaidankai secara lengkapnya tuh sebetulnya udah pernah gue bahas juga di video yang paling pertama. Jadi buat yang penasaran atau pengen dengar lebih lengkapnya, boleh habis dari video kali ini tinggal cek ke playlist aja Hyakumonogatari Kaidankai. Terus tinggal di scroll ke bawah di video yang nomor 0. Di beberapa cerita orang yang melakukan permainan Hyakumonogatari Kaidankai, dikatakan kalau akan ada yokai yang muncul setelah lilin terakhir dimatikan. Dan bisa jadi, yokai yang muncul tersebut adalah Ao Ando. Di saat lilin terakhir dimatikan, asap dari lilin tersebut seakan hidup dan memenuhi seisi ruangan yang mana seakan berjalan menghampiri masing-masing dari mereka yang ada di situ.
Asap tersebut merupakan Ao Andong yang kemudian dengan brutal membunuh semua orang tanpa menyisakan seorang pun. Terlepas dari benar enggaknya cerita tersebut, nyata atau enggak, bukti catatan atas pembunuhan yang dilakukan oleh Ao Andong juga enggak ada. Bisa aja memang benar Ao Andong muncul lalu membunuh semua orang yang ada, atau hanya sekedar muncul untuk memberikan rasa syok ke semua orang yang melakukan Hyakumonogatari Kaidankai. Dari cerita tersebut, banyak juga mereka yang melakukan permainan Hyakumonogatari Kaidankai tapi nggak sampai selesai. Di saat cerita ke-99 selesai, dan hanya tersisa satu lilin yang menyala, suasana akan berubah menjadi sangat mencekam. Kengerian mulai dirasakan oleh semua orang, dan karena saking takutnya, cerita ke-10 pun tidak selesai diceritakan. Dan Hyakumonogatari Kaidankai tidak selesai. Dengan cara itulah banyak orang yang menyepelekan permainan Hyakumonogatari Kaidankai. Mereka menganggapnya kalau misalnya nggak selesai ceritanya atau tidak menyelesaikan cerita ke-100, maka ya mereka akan terbebas dari ancaman pertemuan dengan Ao Andong ataupun hantu-hantu lainnya. Tapi pernah dengar nggak sih, kalau misalnya ada ucapan yang mengatakan kalau misalnya eksistensi mereka itu tuh semakin diceritain, maka akan semakin nempel. Dan semakin nempel, maka akan semakin kita percayai. Dan semakin percaya kita sama eksistensi mereka, maka mereka akan semakin nyata eksistensinya. Lagian siapa yang bisa menyamin dan kenapa pede banget sih kalau misalnya hantunya bakal muncul setelah cerita ke-100? Emang apa yang ngebuat mereka nggak bisa muncul di cerita ke-20 misalnya? Atau 10? Atau mungkin setelah cerita ke-1 langsung muncul? So itu dia all about Ao Andong. Jadi Ao Andong itu tuh bisa dibilang wujud dari yokai ataupun hantu dari permainan Hyakumonogatari Kaidankai. Banyak orang yang bilang gitu sih, tapi menurut gue sendiri rasanya kurang pas aja. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu ya, mereka itu kan bisa berubah-berubah wujudnya. Jadi mau jadi A ya tinggal berubah, mau jadi B tinggal berubah sesuai dengan image ketakutan yang ada di pikiran kita. Jadi balik lagi, terlepas dari namanya A, wujudnya A, atau namanya B, wujudnya B, ya mereka itu kan ya intinya memang semanipulatif itu. Jadi ya nggak perlu dipercaya yang segimana atau nggak perlu yang kayak dipahami segimana. Intinya sih kayak dasar dari kenapa gue bikin segmen Hyakumonogatari Kaidankai di YouTube gue. Intinya gue pingin supaya kitanya balik lagi nih percaya sama Tuhan kita masing-masing ataupun ajaran kepercayaan yang kita pegang masing-masing. Dan rasanya Tuhan kita juga kan maha kuasa ya, jadi kayaknya nggak perlu deh segitu takutnya. Percaya mereka ada, perlu. Tapi kalau untuk percaya jadi takut atau mungkin bahkan menyembah, jangan. Karena ya ajaran yang diajarin sama ajaran kita nih, agama-agama yang baik, pastinya nggak begitu kan ajarannya. Bukan berarti juga misalnya kita punya ajaran yang kuat, iman yang kuat, terus dibilang jadinya ya kita kan punya Tuhan terus jadi bisa semena-mena gitu, ngomongnya juga berantakan, seakan sombong. Itu juga nggak baik karena kan rasanya di ajaran agama yang baik nggak pernah ada yang bilang kan kalau misalnya Tuhan tuh suka sama orang-orang yang sombong, ya kan? Jadi ya berlaku sewajarnya aja, mereka di alamnya dan kita di alam kita. Untuk nextnya nih bakal masih banyak banget cerita dari yokai, yurei, atau mungkin monster-monster ya kita bisa bawa ini yang pastinya spesifik dari folklore Jepang. Atau ada yang mau request atau mungkin ada yang mau ngerekomendasiin kayaknya bahas cerita ini menarik nih. Nah boleh komen aja di bawah biar kita bisa jadi masukin referensi untuk ke pembahasan berikutnya. Atau misalnya ada yang mau dikoreksi ataupun ditambahin dari video ini, komen-komen aja biar kita bisa jadi sharing-sharing dan jadi belajar bareng. Seperti biasa, template YouTuber udah pada hafal ya guys. Tolong bantu di like, di komen, di share, dan di subscribe, juga dinyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Untuk segmen Hyakumonogatari Kaidankai ini, gue bakal upload 2 kali seminggu, jadi ada di hari Rabu malam sama Sabtu malam. Pasti jangan sampai ketinggalan karena cerita berikutnya pastinya makin seru. So thank you guys for watching, hope you guys like the video and see you on the next yokai story.
Siapa nih di antara kalian yang suka cerita-cerita horor pas ngumpul bareng keluarga atau teman? Siapa nih di antara kalian yang suka cerita-cerita horor? Konsistensi dari mereka ini kan, semakin diceritain, itu tuh semakin nempel. Semakin nempel, maka akan semakin nyata. Dan semakin nyata, maka